Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersuka cita siang hari ini. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua di tempat ini semuanya bersuka cita bersama karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Mari saat ini saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu hanya bagi Dia, Tuhan yang juru selamat kita yang hidup, yang layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh.
hingga saat ini. Tak pernah habis-habisnya kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Apapun yang telah kami lakukan tidak pernah menggagalkan kasih karunia-Mu. Apapun yang telah kami lakukan tidak pernah membuat Engkau meninggalkan kami. Kasih setia-Mu tetap terus baru setiap hari. Hingga hari ini Engkau kembali membuktikan Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Mari Allah Engkau baharui kami ketika kami ibadah. Semua pujian penyembahan kami berikan hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur Allah karena Engkau lah yang telah menggerakkan hati kami, memberikan kami kemenangan untuk tiba di tempat ini. Maka kami percaya Tuhan menyediakan sesuatu bagi kami. Terpujilah Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Tubuh, jiwa, dan roh kami akan mengabdikannya kepadamu, memuliakan dan meninggikan Engkau dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, semuanya bagi hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Masih tetap berdiri saudara yang dikasih Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama karena kita mau menyambut Natal. Jadi kita mau bersuka cita bersama. Amin. Haleluya. Orang bersuka cita itu sudah dipenuhi dengan sorak-sorai. Mari bergoyang dalam Tuhan. Biarlah ikut
Jadikanlah ku Allahku.
surga, kami datang pada Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami dari rumah sampai di rumah Tuhan di tempat ini untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami telah memberikan pujian, penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami akan mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami membuka hati untuk Tuhan, untuk dipenuhi dan diajarkan dan diberikan pencerahan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, firman-Mu itu mengandung kuasa untuk merubah setiap orang, untuk berikan pengharapan, untuk berikan pencerahan, untuk berikan sesuatu yang baru buat kami Tuhan, agar kami dipenuhi dengan kasih dan anugerah Tuhan, untuk kami memahami pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus tubuh jiwa roh kami dengan kuasa dari Yesus. Segala pikiran-pikiran yang mengganggu kami hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus akan menyucikan tubuh, jiwa, dan roh kami. Dengan kuasa-Mu Tuhan, kami fokuskan semua pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus bekerja dan berkaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara, kita akan merayakan satu pujian. Dan pujian diciptakan oleh seorang anak Tuhan, dan dia seorang pemenang Indonesian Idol, namanya Mike Mohede. Dan sebelum dia mengakhiri hidupnya karena sakit dan dia meninggal, dia menaikkan pujian ini, dan pujian ini sudah menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Karena pujian ini sudah lama, jadi pasti sudah akan tahu. Tapi pujian ini menyentuh hati kita semuanya. Tahun 2018 pujian dinyanyikan sebelum dia meninggalkan dunia ini. Haleluya. Ku perlu Kau Tuhan. Di pikiranku dan lewatku mendekat, di mana Kau Tuhan, katakan Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat, di mana Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan,
Saudara-saudara, kita mengenal yang namanya Mahatma Gandhi. Dia mengatakan demikian. Saya menunggu PowerPoint-nya. Dia berpandangan demikian. Saudara pasti dan kita semua tahu siapa Mahatma Gandhi. Tuhan tidak mempunyai agama. Tuhan tidak punya agama. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa Mahatma Gandhi pernah kepahitan dengan gereja. Mahatma Gandhi pernah mau percaya kepada Tuhan. Ini salahnya salah Asyir. Bukan salah Asyir hari ini, tapi salah Asyir gereja pada masa itu di India. Ketika dia datang untuk beribadah, untuk mengetahui tentang kekristenan, dia tidak diperlakukan secara bukan dihormati, mau dihormati dia, tetapi diperlakukan yang kurang baik ketika sang Asyir menerima dia untuk masuk dalam rumah Tuhan. Dan mulai sejak itu dia mengatakan kekristenan sama saja. Apakah betul sama saja? Saudara, sehingga Mahatma Gandhi mengatakan Tuhan tidak mempunyai agama. Ada yang lebih luar biasa lagi, saudara-saudara. Orang-orang agnostik mengatakan bahwa Tuhan itu nggak bisa diverifikasi, Tuhan itu nggak bisa dijabarkan, Tuhan itu nggak bisa digambarkan. Dan orang ateis mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu nggak ada. Sejauh mana dan bagaimana kita mengenal Tuhan? Hari ini saya akan membicara tentang Tuhan kata siapa. Kadang-kadang kalau dikasih koma itu pengertiannya bisa berbeda. Tuhan kata siapa? Tapi saya tidak pakai koma. Hari ini tolong slide-nya ikuti saya ini ya. Terus lewat. Ya, itu baru judulnya. Tuhan kata siapa? Seringkali kita mendengar itu Tuhannya orang Kristen tuh gimana sih? Seringkali kita mendengar kata mama, Tuhan kita itu hebat. Sama juga dengan orang-orang Israel, ketika mereka jauh dari Tuhan dan ketika mereka terpuruk, ketika mereka terjatuh, mereka mulai bertanya bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi mereka sebenarnya hanya menyebut itu kata Tuhannya Abraham, kata Tuhannya Ishak, kata Tuhannya Yakub. Kata orang Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-42 ayat yang kelima demikian. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi hanya dari kata orang saja. Saudara-saudara bayangkan orang seluar biasanya Ayub, dia mengakui dengan jujur ketika dia mengalami ketersesatan karena dia dinasehati oleh teman-temannya. Dia diprovokasi oleh karena teman-temannya. Bukan waktu dia sukses, bukan waktu dia berhasil, bukan waktu dia kaya, tetapi waktu dia terpuruk, waktu anak-anaknya mati, waktu istri meninggalkan dia, waktu dia sakit, dan semuanya serba terpuruk. Dan disitulah teman-temannya Ayub memprovokasi dia, menjelek-jelekan. Tuh lihat, Tuhan kamu mah kejam, Tuhan kamu mah tega. Dulu aja kaya, kamu kaya ada Tuhan, tetapi ketika kamu miskin, ketika kamu sakit, Tuhanmu gak ada, Tuhanmu meninggalkan engkau. Pantas saja isinya bilang, mati saja kamu. Dengan pemahaman, dengan pemikiran, dengan kondisi seperti ini, Ayub mengatakan demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Jadi dunia berusaha untuk mengamburkan siapa Tuhan kita. Saat ini kita
kita harus memahami bahwa semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu rahasia, semua rahasia kerajaan, semua pertolongan Tuhan, semua berkat Tuhan, semua hal-hal yang hebat, yang luar biasa itu sebenarnya kita bisa rasakan dan kita bisa nikmati dan kita bisa jalani bersama dengan Tuhan. Pengenalan satu dengan yang lainnya dengan Tuhan dan hubungan satu dengan yang lainnya kita dengan Tuhan berbeda. Ada yang sudah dari perut mula kita jadi Kristen. Saya aja dari perut mula jadi Kristen. Tetapi yang sesungguhnya saya lahir baru waktu saya dibaptis. Itu pemahaman yang benar tentang Tuhan. Disitulah saya lahir baru. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Rasul Paulus mengadakan perjalanan misi dan dia sampai di Yunani, di kota Athena, dia menunggu rekanannya untuk mengadakan perjalanan lanjutan. Tetapi ketika dia menunggu temannya dalam perjalanan misi berikutnya, dia jalan-jalan di kota Athena. Muncul ayat yang mengatakan demikian. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Saudara-saudara, ini Rasul Paulus itu hebat, dia seorang evangelis, seorang penginjil. Dia seorang yang cerdas, dia tahu trik-triknya untuk menginjil, bersaksi dan memenangkan orang. Dia tahu, saudara-saudara, kecerdasan itu bisa dari dirinya, tapi kecerdasan itu juga bisa berasal dari Tuhan. Ketika saudara menginjil, ketika saudara bersaksi, ketika saudara membawa seorang datang kepada Tuhan, mulai berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, berikan ide, pemikiran, berikan hal-hal yang hebat, luar biasa. Saya bisa masuk untuk menginjil, untuk bersaksi kepada dia. Nah, inilah cara triknya Rasul Paulus ketika dia ada di Athena. Ketika dia jalan-jalan, saudara-saudara, dia menemukan ada mesbah. Mesbah itu ada tulisannya. Tulisannya adalah demikian, kepada Allah yang tidak dikenal. Orang-orang Athena, orang-orang Yunani itu terkenal dengan dewa-dewinya. Dewa-dewi. Sampai ada yang senang dengan kata nama dewa dan dewi. Dewa 19, dewi. Ada Dewi Diana, itu dewi penyembahan berhala. Dewi Asitoret dan yang lain sebagainya. Orang Yunani itu bilang demikian, di mesbahnya dia bilang kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi ketika mereka beribadah, ketika mereka mencari Tuhan, mereka mengatakan bahwa Allah yang aku cari itu Allah yang tidak aku kenal. Makanya ada sila bilang, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Orang Yunani itu terkenal dengan dewa-dewanya. Dewa yang paling besar, yang paling hebat, yang luar biasa, dewa Zeus. Disinilah cikal bakal dari pemahaman saudara kita yang lain yang mengatakan bahwa kalau dewa yang lain kok punya ibu, kok Yesus punya bapak aja. Ayo dong, orang Kristen juga ikut-ikutan punya bapak, tapi juga punya anak. Makanya istilah pemahaman, pemujaan, penghormatan kepada Maria Magdalena ini awal dari pemahaman dari filosofi orang-orang Yunani. Walaupun didukung oleh ada ayat-ayat, tetapi tidak berarti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang secara manusia disembah. Orang Yunani bilang kepada dewa, kepada Allah yang tidak dikenal. Bayangkan saudara-saudara, kalau selama ini mereka berdoa, mereka beribadah kepada dewa yang tidak dikenal. Mereka nggak mengenal Tuhannya. Tapi Rasul Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Itulah cara Paulus untuk masuk di dalam pemberitaan Injil. Tapi saya tidak bicara tentang pemberitaan ini, tapi saya bicara tentang perkataan yang ada di mesbah
yang mengatakan yang tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Dan di Athena itu ada satu tempat sidang, namanya sidang apologetika. Orang berapologet. Nah, jadi di situ ada kelompok aliran yang namanya aliran Epikuros dan Stoa. Dan kita bersinggungan, saudara-saudara. Budaya Yunani itu bersinggungan dengan sejarah Alkitab. Di situ ada orang-orang Epikuros dan Stoa, ahli-ahli filsuf. Dan mereka hanya punya dua urusan saja ketika seseorang dibawa ke arena sidang Areopagus. Bertanya atau berbicara. Mendengar atau berbicara. Jadi mendengar atau berbicara. Nah, orang udah tahu nih. Makanya Rasul Paulus itu dikatakan, mari kita dengarkan si Pleter ini mau ngomong apa. Jadi Rasul Paulus itu dipanggil sebagai si Pleter. Ya si Pleter ini katanya bawa ilmu, bawa ajaran, biar dia ngomong, kita dengar. Jadi di situ hanya dua hal, mendengar atau berbicara. Saatnya kita mendengar, kata orang-orang aliran Epikuros dan Stoa. Dan saatnya si Pleter itu untuk berbicara. Nah, kesempatan saudara-saudara. Jadi Rasul Paulus itu berkhotbah dan mengajarkan tentang Yesus Kristus. Beranjak dari pemahaman bahwa mereka tidak mengenal Tuhan. Paulus yang akan memperkenalkan siapa Tuhan yang sesungguhnya bagi umat manusia. Kebenaran yang pertama yang harus kita pahami bersama adalah Tuhan kata orang. Tuhan kata orang. Saudara, gambaran tentang Tuhan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada orang Kristen yang selalu memahami, yang seringkali mengatakan dan bertanya, Pak, Tuhannya di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu beda loh. Kayaknya Tuhan di Perjanjian Lama tuh kejam, jahat, sadis. Tapi kalau kita lihat pemahaman tentang Tuhannya di dalam Yesus Kristus dan Perjanjian Baru, kok Tuhan Yesus itu penuh kasih, cinta, dan sayang. Ada banyak tuh. Dalam setiap generasi selalu aja ada yang tanya begitu. Kok beda? Sebenarnya nggak beda. Cuma konteksnya yang berbeda. Cuma peristiwa-peristiwanya itu berbeda-beda. Contohnya ketika Tuhan menghukum bangsa ini persis bersama dengan ketika Tuhan menghukum bangsa ini, karena bangsa ini membuat bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel itu terjepit atau mungkin pernah mengalami aniaya atau mungkin pernah terbuang. Contohnya negara Asyur, bagaimana Allah menghancurkan, bagaimana Allah memukul Asyur, bagaimana Allah memukul Babel atau Nebukadnezar. Bersamaan dengan ketika bangsa Israel itu bertobat kembali kepada nenek moyangnya, kepada Allahnya yang sungguh-sungguh, di saat itulah Tuhannya yang sama menghancurkan Nebukadnezar, menghancurkan orang Babel, menghancurkan Asyur. Karena apa? Karena mereka berbuat jahat kepada milik kepunyaan Allah itu bangsa Israel. Contohnya itu seperti itu. Jadi kadang-kadang dipahami seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir begini, hancurkan semua. Ibu-ibu yang melahirkan, yang mengandung, bunuh, hancurkan semua. Anak-anak bunuh semua. Ambil semua jarahan. Itu berdasarkan pemahaman apa? Karena Tuhan sendiri mengatakan ketika bangsa pilihan Tuhan masuk ke tanah Kanaan, jangan engkau kawin-mawin, jangan engkau berasimilasi atau bergaul dengan budaya-budaya orang kafir. Tapi orang Israel tegak tengkuk, gede kepala. Mereka bergaul, lalu mereka beranak pinak karena asimilasi. Tapi Tuhan bilang apa? Hancurkan. Makanya ada istilah, ada anak bayi, ada ibu yang lagi mengandung dibunuh dan sebagainya. Konteksnya seperti itu. Tuhan tidak mau yang dunia disatukan dengan yang rohani. Tuhan tidak mau yang kudus dicampur adukan dengan yang tidak kudus. Pemahamannya sampai di situ. Contohnya ketika Saul akan mempersembahkan korban, tapi semua bilang, itu apa domba-domba yang lain, itu barang-barang yang lain itu apa? Kamu sembunyikan barang jarahan. Kan Tuhan bilang hancurkan, habiskan semua.
Nah, pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi kalau saya teruskan, saya bisa khotbah yang berbeda, saudara. Jadi pemahamannya itu berbeda, mungkin berbeda. Tetapi saya mau katakan jujur bahwa secara gambaran keseluruhan, bahwa gambaran tentang Allah yang sesungguhnya itu justru dirusak oleh ulah-ulah anak-anak Tuhan. Contohnya, sifat kasih Tuhan itu seperti Bapa sayang kepada anak. Ada firman Tuhan, ada pujian mengatakan seperti Bapa sayang kepada anaknya. Lalu ada anak yang dia benci kepada bapaknya, karena bapaknya meninggalkan dia di waktu dia umur 3 tahun. Dan setelah dewasa, dia baru tahu ayahnya meninggalkan dia dan ayahnya ada di tempat yang berbeda. Ketika ayahnya datang kepadanya, si anaknya menolak. Si anaknya gak suka. Ini bapak saya yang meninggalkan saya. Bapak saya membiarkan saya. Bapak saya menyakiti saya. Bapak saya tidak bertanggung jawab. Padahal di Alkitab mengatakan bahwa bapak itu adalah bapak yang baik. Bapak kita di sekolah adalah bapak yang baik. Di sisi lain, Tuhan ingin memperkenalkan kepada kita tentang figur bapak yang baik. Tetapi di sisi lain, figur bapak yang baik dihancurkan, dirusak, atau disakiti oleh ulah manusia. Semakin kita nggak pernah peluk anak kita dari kecil, jangan harap saudara bisa semakin dekat sama anak kita nanti. Semakin kita nggak pernah peluk anak-anak kita, jangan harap udah besar anak kita mau dipeluk sama kita. Belum terlambat anak-anak saudara peluk, karena nanti gambarannya akan rusak. Apalagi dengan ulah-ulahnya orang-orang Kristen, ulah-ulahnya bapak-bapak atau ibu-ibu, bapak dan ibu sama. Ibu yang meninggalkan anak gadisnya, ibu yang gak bertanggung jawab, ibu yang gak ngurus anaknya. Gak ada tuh yang namanya kasih ibu kepada beta. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Bohong. Ibuku jahat. Ibuku meninggalkan aku. Ibuku gak pernah merawat aku. Ingatlah, kan surga itu ada di telapak kaki ibu. Bohong. Selama ini kita dibohongin aja, itu peribahasa. Itu peribahasa yang benar. Surga ada di telapak kaki ibu. Walaupun mungkin anak gadis kita, "Ma, lihat dong di telapak kaki mama ada surga." Itu hanya istilah. Tapi jangan sekali-kali anak-anak kita disakiti dari kecil sampai dewasa. Jangan sampai anak-anak kita disakiti oleh bapak-bapak kita. Saudara, hubungan akan semakin renggang, akan semakin jauh, akan semakin jauh. Murid-muridnya pernah memahami Yesus sebagai orang yang tidak dikenal. Nanti saudara akan melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-22 sampai 32. Saya akan menjelaskan sedemikian. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya menjelang malam, Yesus katakan, "Engkau akan berlayar menyeberangi danau ini menjelang malam, pergilah engkau berlayar." Murid-muridnya, lalu Yesus mundur, lalu Yesus pergi menyendiri dan Yesus berdoa. Yesus berdoa sendiri. Tapi murid-muridnya berlayar. Tetapi jam 3 pagi, subuh-subuh, Yesus menghampiri mereka ketika mereka menghadapi masalah persoalan karena ada gelombang angin sakal yang menerpa perahunya dan perahunya oleng, perahunya mau tenggelam, dan mereka mulai berteriak-teriak pada jam 3 subuh. Mereka berteriak-teriak, mereka memohon karena tidak ada Yesus, mereka berteriak-teriak dan berteriak-teriak. Tetapi di jam 3 pagi subuh itu Yesus berjalan di atas air. Lalu apa yang terjadi? Apakah murid-muridnya mengatakan, "Guru, kami akan
3 itu genderuwo suka datang. Tengah malam itu setan-setan pada berkeliaran. Jam 3 ini ada makhluk berjalan di atas air. Lalu mereka mengatakan itu hantu. Artinya saudara-saudara bahwa murid-muridnya Tuhan tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Yesus dianggap sebagai hantu. Yesus dianggap sebagai roh-roh jahat. Disangkanya sebagai hantu. Tetapi ada satu murid Tuhan yang berusaha untuk meyakinkan. Yaitu ketika Petrus mengatakan, "Guru, aku mau percaya kepadamu. Gak apa-apa teman-temanku yang lain menganggap engkau hantu, tapi aku mau buktiin." Ini banyak orang Kristen yang pengennya bukti aja. Ada orang Kristen euforia, ada orang Kristen yang minta bukti selalu. Karakternya karakter bukti nih. Kayak Thomas. Petrus bilang, "Kalau engkau adalah guru, suruh aku berjalan di atas air." Lalu Yesus bilang, "Berjalanlah Petrus." Petrus keluar dari air, keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Selangkah demi selangkah. Wih, aku berjalan, hebat ya, aku punya ilmu yang baru. Tetapi saudara-saudara, ketika langkah ke-1, langkah kedua, mulai rasa khawatir, rasa ragu, rasa bimbang, rasa takut mulai menghantui Petrus. Dan di saat seperti itu, dia melihat ada air bergemericik menerpa kakinya Petrus. Dan Petrus mulai, pikirannya bukan pikiran rohani, pikirannya bukan pikiran iman, tetapi pikiran manusiawi. Ketika pikiran manusiawi itu ada dalam pikirannya Petrus, disitulah Petrus gagal, disitulah Petrus hanyut, disitulah Petrus tenggelam. Ada banyak anak-anak Tuhan yang selalu minta bukti. Ada banyak anak-anak Tuhan yang suka ragu-ragu untuk membuktikan siapa Tuhan kita. Tuhan gak dengar doa saya. Tuhan mau pilih kasih. Tuh, jemaat itu mau diberkati Tuhan. Saya mau diberkati Tuhan. Lihat Tuhan, saya ngalami keterpurukan. Saya lagi susah. Kayaknya doa saya gak didengar sama Tuhan. Doa saya udah hambar Tuhan. Saya udah malas berdoa Tuhan. Saya udah malas baca firman Tuhan. Saya udah malas bertanya sama Tuhan. Sama seperti murid-muridnya, sama seperti Petrus. Yang maju, gak bisa maju. Ragu. Sehingga ada istilah, sudah pernah lihat orang ini? Saya punya video ilustrasi tentang anak muda yang akan naik eskalator. Di depan eskalator, di belakang orang ngantri. Ini anak cowok ini di depan eskalator dia begini. Ini kisah nyata. Kenapa? Karena dari kecil selalu dibilang oleh mama dan papanya, jangan. Anak kita nggak mandiri, anak kita nggak pemberani, anak kita nggak punya keyakinan. Akhirnya besar menjadi peragu. Seperti Thomas, untungnya jangan dikasih nama Thomas. Abdullah boleh. Jadilah orang yang peragu. Mau melangkah, mau kuliah, mau bisnis, mau nikah. Semuanya ragu. Akhirnya meragukan Tuhan. Ada banyak orang yang meragukan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang sama seperti murid-muridnya Tuhan, yang menganggap Tuhan itu hantu, yang menganggap Tuhan itu abstrak. Sama seperti Gandhi yang mengatakan bahwa Allah itu nggak punya agama, Allah itu abstrak, kata orang agnostik bilang. Orang ateis bilang Allah itu nggak ada. Kadang-kadang
kita bersikap kepada Tuhan seperti mereka? Mengapa itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Karena kita menganggap Tuhan kita Tuhan kata orang. Cenah. Itu bukan judul khotbah saya. Cenah, Gusti Yesus itu seperti ini. Katanya Tuhan itu bisa membangkitkan orang mati. Katanya Tuhanmu itu penuh kasih. Itu kata orang. Kalau kita masih menganggap Tuhan kita itu kata orang, kita nggak punya pengalaman yang pribadi dengan Tuhan. Ada buku yang dengan judul seperti ini, Experience with God. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Sejauh mana saudara yang berkeluarga dikenal oleh pasanganmu? Sejauh mana kita sebagai orang tua dikenal oleh anak-anak kita? Jangan kita katakan, papa kan cari duit, mama kan sibuk, lagi selebritas, kongkow. Saudara, pengalaman anak kita dengan kita di waktu kecil, pengalaman anak kita yang remaja dengan kita, itu menentukan sikap anak-anak kita nanti waktu kita hari tua. Apalagi pasangan diprovokasi, bein aja, tau nggak? Papa lu kan dulu ninggalin kamu, tau nggak? Tau rasa. Masih mending lu nggak dimasukin ke panti jompo. Masih mending diurusin sama kita. Orang lain tuh lihat, orang lain tuh masuk panti jompo. Kalau kita masih menganggap Tuhan itu kata orang lain, itu berarti kita nggak mau membangun hubungan, nggak mau gaul. Sama ketika kita nggak mau gaul, nggak mau berhubungan, nggak mau berkomunikasi dengan pasangan kita. Mungkin pasangan kita mengatakan, kamu ini sibuk aja. Saya jujur saudara-saudara, saya mulai menerapkan dengan keluarga. Kalau saya ngomong dan orang yang saya ajak ngomong pegang handphone, matanya yang melihat saya tinggalin itu. Saya ngomong dengan keluarga saya, kalau dia pegang handphone nggak menanggapi apa yang saya omong, saya bilang oke, nggak usah. Nah, jadi sebenarnya saya mau ngomong gini, karena nggak dihargai, bukan saya minta dihargai. Karena handphone lebih utama. Handphone lebih utama daripada kita atau kita lebih utama dari handphone? Jujur saudara-saudara, saudara harus mulai menerapkan. Saya mau tegaskan, kalau anak gadis kita, anak cowok kita mau tanya sesuatu, mau minta pendapat kepada kita yang orang tua, tapi kita sibuk dengan handphone, nggak pernah lihat mata anak-anak kita, hati-hati kalau sudah bisa ditolak. Saya mulai menerapkan apa? Kalau rapat, handphone jangan dipegang, taruh di atas meja, nggak perlu dimatiin, di silent aja, ketahuan siapa yang akan masuk itu nomor handphone. Silahkan ambil, bila perlu dijual di luar, di luar ngobrol di luar. Soalnya, oh ini ada telepon, memang ada janji saya, sorry ya Pak, kemarin saya ada janji, tadi ada janji bisnis, cuannya lumayan nih, saya keluar sebentar. Oke nggak apa-apa. Tapi jangan selama saya ini tertuduh ada handphone di sini. Kenapa ada handphone saya di sini? Karena lagu yang tadi itu di sini catatnya. Saya tertuduh kalau ada handphone di mimbar. Buat saya mimbar ini kudus. Tapi jangan waktu rapat. Kalau saudara bos,
nggak dihargai. Benar nggak? Sama dengan Tuhan. Kita belajar tegas, saudara. Bukan berarti untuk hal yang buruk, hal yang baik. Kalau anak kita tidak menghargai mata kita. Saya bicara ini karena saya belajar waktu saya kuliah dari orang-orang misionaris. Bagaimana mereka punya budaya yang baik sekali. Kita harus memahami bahwa kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan anak kita, kedekatan kita dengan pasangan kita, kedekatan kita dengan mertua atau orang tua kita, itu akan menentukan hubungan kita. Kadang-kadang kita sungkan, kadang-kadang kita malu. Kenapa? Hubungan yang tidak terbangun, saling curiga, menganggap orang lain negatif. Itu jangan dilakukan. Saya hanya kasih contoh kepada sesama. Dan itu jangan dilakukan kepada Tuhan kita. Jangan Tuhan dinomorduakan, saudara-saudara. Tuhan harus diutamakan. Ingat tentang orang yang membangun rumah dengan dasar pasir dan satu membangun dasar dengan batu. Ketika angin datang, maka orang yang membangun di atas pasir hancur berantakan. Tetapi orang yang membangun di atas batu yang kokoh, walaupun badai angin yang besar sekalipun, maka rumah itu tidak akan hancur. Kenapa? Ada dasar, ada pondasi yang kuat. Dasar kekristenan kita harus kuat, saudara-saudara. Masalah-masalah keluarga itu seringkali masalahnya di masalah komunikasi. Masalahnya di hubungan. Gak pernah ada komunikasi. Makan udah gak mau semeja. Gak ada waktu satu hari bersama dengan keluarga. Masing-masing. Lama-lama nanti bilang gini, "Mah, kayaknya aku enak nih tidur di rumah si Dede. Aku enak nih tidur di kamarnya si Dede. Aku mau tidurnya nyobain dulu kamar Dede." Tidur di kamar Dede. Padahal bukan tidur, saudara. Udah mulai misah. Kamarnya udah misah. Ngomong udah gak mau. Komunikasi udah gak mau. Tidak terbangun komunikasi yang baik. Akhirnya bobo pun misah. Bahaya, saudara-saudara. Karena kalau berselancar di dunia maya bukannya tidur. Saya mau kasih tahu tentang satu pohon, yaitu pohon korma. Mungkin videonya pernah saya tayangkan. Saudara-saudara, kalau mau tanam pohon korma, itu benihnya itu ditanam di dalam pasir, dalam. Jadi bibitnya itu taruh di dalam pasir, lalu di atas pasirnya itu ditaruh batu yang gede. Taruh batu yang gede. Dan apa yang terjadi? Si pohon korma itu akan bertumbuh dan dia akan menyundul si batu itu. Lalu si pohon korma itu akan mulai bertumbuh. Akarnya terjulur ke bawah. Kenapa seperti itu? Kenapa orang Arab itu melakukan penanaman pohon korma seperti itu? Karena apa? Karena biar si pohon korma itu, si akarnya terus mencari sumber air ke bawah kuat. Jadi kalau angin badai apapun katanya di Timur Tengah, itu pohon korma itu nggak jatuh atau nggak hancur atau nggak terguling atau mungkin nggak patah. Karena pohon korma itu sama juga dengan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, bukan kata orang, tetapi kata dirinya sendiri, kata hatinya, kata hidupnya, kata pikirannya, kata yang pernah dia lakukan berjalan bersama dengan Tuhan. Baik susah maupun senang. Kita ini dalam perjalanan hidup, saudara-saudara. Makanya kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan kata orang, tetapi kata diri kita. Siapa Tuhan itu kita kenali. Jangan kata orang lain, tetapi kenalilah Tuhan secara pribadi. Yang kedua, cuma 2 poin aja, saudara. Tadi Tuhan kata orang lain, sekarang Tuhan kata saya.
Ini ada pengalaman Tuhan dengan murid-muridnya. Di dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 18, firman Tuhan mengatakan demikian. Ia bertanya kepada murid-muridnya. Ini adalah pertanyaan situasi kondisi yang berbeda ketika tadi Yesus berjalan di atas air jam 3 subuh. Ini peristiwa yang berbeda. Yesus ngobrol dengan murid-muridnya. Nah, saya nggak tahu Yesus ini mau menguji murid-muridnya atau nggak tahu lah. Tapi inilah apa yang dikatakan. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. Pertanyaan Yesus itu dijawab oleh murid-muridnya seperti itu. Kata orang. Ini hebat saudara-saudara. Waktu saya persiapkan firman Tuhan ini, itulah yang saya katakan, saya bangga dengan Tuhan. Saya bangga dengan firman Tuhan. Saya sangat-sangat menghormati Tuhan. Saya sangat menghormati firman Tuhan. Karena firman Tuhan maha kaya. Dulu ada mahasiswa mengatakan, Pak dosen, saya ini udah kehabisan untuk renungan firman Tuhan. Lalu Pak dosen mengatakan, kamu ada masalah. Sekarang saya betul-betul merasakan apa yang dosen itu bilang, bahwa firman Tuhan itu kaya. Firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu berkembang ke sana ke sini dan maha kaya. Oh, semuanya ada. Jadi waktu saya lihat, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan dengan judul Tuhan kata siapa, tetapi dalamnya ada dua poin, kata siapa dan kata saya. Tapi waktu saya menemukan ayat ini, sama, ada dua pertanyaan yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Haleluya. Ini adalah firman yang maha kaya. Yang pertama, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kata orang, siapa aku ini? Kata orang lo ya, kata orang lo ya. Lalu mereka menjawab mengatakan, engkau mungkin Yohanes Pembaptis, engkau mungkin Elia, engkau mungkin sifatnya seperti Yeremia, engkau mungkin seperti salah satu dari para nabi itu. Nah, Yesus tidak berbicara sampai di situ. Ada kata tetapi apa katamu? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Tadi kata orang lain. Sekarang, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Tadi Simon Petrus yang tenggelam karena nggak yakin akan Tuhannya. Pada saat itu Petrus belum mengenal Tuhan secara dekat, secara intim. Petrus mungkin nggak bergaul karib dengan Tuhan. Oleh sebab itu ada beberapa murid mengatakan bahwa itu hantu, itu bukan gurunya. Tetapi di saat yang lain, Petrus menjawab pertanyaan Yesus, mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Hebat saudara. Tuhan itu bertanya luar biasa. Kata orang dan kata engkau. Lalu murid-muridnya mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dari atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu Tuhan kata murid-muridnya. Tapi Tuhan kata murid-muridnya, waktu mereka diterpa oleh angin sakal, mereka mengatakan itu hantu, itu bukan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan bertanya, sekarang aku sudah gaul sama kamu, aku seringkali ngobrol sama kamu, aku seringkali berjalan bersama dengan engkau hai murid-muridku. Sekarang aku bertanya, kata orang siapa aku, dan sekarang katamu siapa aku? Lalu mereka mengatakan, engkau Tuhan, engkau Mesias. Pengakuan yang hebat, yang dahsyat.
mau bergaul karib dengan Tuhan? Sejauh mana kita mau ngobrol sama Tuhan? Sejauh mana kita mau tanya kepada Tuhan? Kita mau tanya kepada Tuhan atau kepada siapa? Seringkali dunia yang menawarkan nasihat-nasihat. Dunia menawarkan nasihat-nasihat seperti ini. Kamu susah-susah amat. Kamu disakiti sama cowok, kamu disakiti sama suamimu, balas. Obatnya apa? Dia laki-laki, bodoh amat sih lo. Aduh, aku disakiti sama istriku. Orang dunia bilang balas dia. Enak aja dia senang-senang jalan sama orang lain. Kamu menderita, lihat anakmu menderita. Gak dikasih makan lagi. Itu kata dunia. Makanya ada sih bilang, apa kata dunia? Tapi Tuhan mengatakan, apa kata Tuhan? Tanyanya sama Tuhan. Mari bergaul karib dengan Tuhan. Ayub pun pernah mengalami hal seperti itu, saudara-saudara. Dalam pendahuluan tadi saya mengatakan seperti itu. Mari kita lihat bagian B. Tuhan kata Ayub. Tadi kata bunyi-bunyi aja, sekarang Tuhan kata Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri. Ayub pun bersaksi mengatakan, hanya dari kata orang, aku gak punya pengalaman dengan Tuhan. Aku pun sebenarnya hasil dari korban persekongkolan antara Tuhan dengan iblis. Mungkin istilah jahatnya seperti itu kan betul, saudara-saudara. Ketika iblis berjalan-jalan mengelilingi dunia, lalu iblis ketemu sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, iblis, dari mana kamu? Dia pakai bahasa saya. Udah ngancong keliling-keliling dunia. Lalu Tuhan itu gaya sedikit. Kalau mau saya katakan quote and quote, Tuhan tuh agak nyombong dikit. Tuhan bilang gini, setan, kamu lihat gak tuh anakku yang namanya Ayub? Hebat gak? Syaknik. Kan seringkali kita dibikin sombong sama Tuhan. Tuh lihat, contohnya nama saudara sebutkan, tuh situ, lihat, hebat gak? Tuh jemaat Yesia. Lagi pandemi juga dia melayani Tuhan. Oh, yang top lah, hebat lah. Luar biasa, dia nyari sempurna. Lalu setan bilang, pantas aja Tuhan lindungi dia. Pantas aja. Hartanya, kekayaannya, anak istrinya diberikan kemakmuran karena Tuhan melindungi. Lalu setan itu bilang gitu sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang gitu, oh kamu nantang saya ya? Lalu Tuhan bilang, boleh, nih Ayub dalam tanganmu. Tapi satu, nyawanya kau nggak bisa cabut. Jadi kalau anak-anak Tuhan diperdaya sama iblis, tapi nyawanya itu milik Tuhan. Kecuali bilang gini, setan, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Yang penting aku kaya, punya mobil 10 mobil-mobil premium, bis ada 200, villa apa segala macam, punya landasan helipad segala macam, rumah banyak. Setan bilang apa? Oke. Tahun pertama pembantumu yang satu, tahun kedua pembantumu yang kedua, tahun ketiga karyawanmu. Tahun yang berikutnya adalah anakmu yang pertama. Tahun berikutnya anakmu yang berikutnya. Lalu tahun berikutnya adalah istrimu. Yang terakhir siapa? Dirimu. Gak ada yang namanya gratis sama setan. Betul? Yang gratis cuma dari Tuhan. Percaya nggak? Hah? Kalau nggak percaya, saudara masih pakai masker. Coba tutup hidung sama mulut. Siapa yang paling kuat? Tutup hidung dan mulut. Tahan berapa menit? Tahan nggak? Itu gratis tuh. Yang saudara hirup itu gratis, saudara. Tanya ke rumah sakit, harga tabung oksigen yang gede berapa? Yang segini berapa? Kalau nggak tabung oksigen, ya itulah gas.
Gampang aja. Kalau saya mau kasih tahu, mas sudah hitung-hitungan sama Tuhan, tutup hidung dan mulut. Pakai masker aja, udah pakai itu. Tadi ditanya sama jemaat, Om, ini maskernya kok ada gininya hebat ya? Saya bilang, ini masker ada AC-nya, tahu nggak? Ini masker nih pengasih papanya Jennifer ini, kasih ke saya, jadi nggak akan hilang. Mau nggak? Bekas saya. Kalau mantan saya kasih, saya mintain ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang engkau. Selanjutnya Tuhan berkata kepada Ayub dan kepada temannya, kata demikian. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Hati saudara-saudara yang tadi nasihat-nasihat buruk, balas saja, cara dunia aja, tiup aja. Udah gak laku lah pakai cara Alkitab, ke gereja aja. Nah, Tuhan murka kepada orang-orang seperti itu. Tuhan bilang, hei Elifas, aku murka kepadamu karena engkau mengatakan hal yang buruk kepada jemaat gereja. Di hati saudara-saudara, nasihat-nasihat buruk datang dari dunia, dari tetangga, dari siapa-siapa saja yang lainnya. Tapi nasihat baik itu dari Tuhan, dari firman Tuhan. Adapun apapun keadaan situasi saudara seperti ini, anggaplah itu menjadi pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, saudara kan sering bepergian pakai pesawat kan? Ya kan? Sudah pernah lihat jam terbang nggak? Pernah lihat nggak? Pernah lihat jam terbang nggak? Tapi kalau istilah jam terbang tahu nggak? Tahu kan jam terbang? Nah, jam terbang itu adalah seorang pilot berapa jam dia mengudara, membawa pesawat. Pesawat apa saja, apalagi pesawat Boeing, pesawat jet, pesawat Boeing. Wah, ada pesawat yang hanya isinya 5 orang, itu pesawat pelotok-pelotok. Saya pernah naik pesawat yang jumlahnya cuma 20 orang. Aduh, saya mau mati saudara. Landasan pacunya juga kecil. Jadi pas tuh udah begitu, ujuk. Aduh, Tuhan. Walaupun penerbangannya cuma 30 menit saudara. Nah, jam terbang itu diperlukan oleh siapa? Oleh pilot. Saya mau tanya, saudara harus punya jam terbang dengan Tuhan. Amin? Yang amin yang kuat itu yang sudah makan asam garam, yang sudah tua. Karena apa? Karena pernah makan asam garam. Waduh, benar makan asam garam. Untung aja nggak darah tinggi. Apa yang dimaksud dengan asam garam? Saudara harus mengalami yang namanya makan asam garam berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara harus punya jam terbangnya yang tinggi berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara harus berani ngomong sama Tuhan. Saudara harus berani bertanya kepada Tuhan. Saudara harus berani mengklaim kepada Tuhan. Tuhan ini kata firman-Mu, aku minta dalam nama Yesus. Jadi kalau setiap saya berdoa kepada Tuhan, apabila aku dalam Tuhan, di dalam firman, di dalam pokok anggur yang benar, apa saja yang kamu minta, engkau akan mendapatkan. Amin. Itu doa saya setiap hari. Jadi saya jujur aja, buat maksa Tuhan, saya bawa firman Tuhan. Salah nggak? Enggak.
perkataannya ada orang janji, nanti ya saya kasihin kamu handphone, kalian saya kasihin kamu mobil, kalian saya kasihin kamu rumah. Itu yang ngomong itu siapa? Oh, si A si B. Om, katanya mau ngasihin handphone. Oh ya, nanti ya. Hari berikutnya, Om, gimana handphonenya? Oh ya, sebentar, lupa nih. Terus saya tanyain, Om, mana handphonenya? Om, tanya terus sama Tuhan. Tuhan janji sama kita, minta sama Tuhan. Kenapa minta sama Tuhan? Tuhan yang ngomong, Tuhan yang berfirman. Saudara ingat, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ini saya mau katakan. Saya sebenarnya udah masukkan dalam khotbah saya, tapi Ibu Rosi waktu Jumat itu membicarakan hal ini. Saya sedikit tidak ada di situ ya. Ini katakan demikian. Ingat gak? Ini perkataan Tuhan yang hebat, saya diberkati waktu hari Jumat. Tinggallah di dalam aku. Saudara, ketika Yakub, ya, dia punya pergumulan yang hebat luar biasa. Ketika dia akan menjadi orang yang besar, dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu anggap sebagai Tuhan. Kata malaikat kalau itu besar itu Tuhan atau Yesus. Jadi ketika Yakub itu bergumul dengan Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Dipeganglah malaikat itu. Makanya orang Israel itu nggak boleh makan paha kambing atau paha, karena terplecok kan pahanya Yakub itu. Hebat ya. Jadi kalau saudara mau makan paha daging apa segala macam, pergi aja ke restoran sana. Di restorannya di Israel dan doyan paha katanya. Oh, saya paling doyan paha itu. Nah, jadi ketika Yakub itu bergulat dengan Tuhan, lalu itu luar biasanya apa? Itu bergulatnya Yakub itu hampir menang. Lalu Yakub bilang gini, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Wow, itu hebat, luar biasa. Itu firman tuh melintas. Memberkati saya. Makanya saya ajak saudara-saudara yang pulang, saya ajak menyembah Tuhan lagi. Karena mungkin firman itu buat saudara, saya kasih kepada saudara. Makanya saya jelaskan bahwa ketika Yakub akan menjadi orang yang hebat, yang besar, ketika dia mau berrekonsiliasi dengan abangnya karena pernah kepahitan, tapi Yakub pegang. Dia katakan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum kau memberkati aku. Akhirnya apa? Diberkatilah Yakub. Dia menjadi orang yang besar. Tapi hebatnya apa? Aku tidak akan membiarkan, aku tidak akan melepaskan kau sebelum kau memberkati aku. Artinya apa? Cari Tuhan, cari wajahnya. Karena Tuhan katakan engkau akan hidup. Kalau engkau masih belum ada jawaban, cari Tuhan, cari wajahnya. Sama seperti Yakub, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum kau memberkati aku. Oh, ini luar biasa saudara-saudara. Akhirnya Yakub diberkati Tuhan, jadi orang yang hebat. Ada rekonsiliasi dengan Esau, dan dia menjadi orang yang hebat, dan sekarang menjadi negara yang hebat, negara kecil tetapi negara yang kuat. Hanya tidak ada 12 suku. Itu adalah Yakub dengan anaknya. Tapi dia pernah mengklaim, dia pernah maksa Tuhan, dalam tanda petik maksa Tuhan, berkati aku dulu, aku lepas. Saudara, Yesus katakan demikian. Ini kembali, saya dapat berkat dari firman Tuhan. Hanya perkataan yang ada 2 perkataan. Perkataan Tuhan Yesus bilang gini tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Perkataan demikian, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Tuhan itu mau ngobrol sama kita, saudara. Tuhan itu mau dengar curhatan hatimu. Tuhan mau dengar kalau kesal, sakit hatimu, pergumulanmu, tantanganmu. Sehingga Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Makanya di dalam satu ilustrasi
Tuhan beri di depan pintu dengan sendiri. Tuhan berdiri di depan pintu hatimu dan Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku. Barang siapa yang membuka pintu, aku akan masuk, aku akan makan bersama-sama dengan mereka. Artinya apa, saudara-saudara? Itu bukan kata Tuhan orang lain, tetapi kata Tuhan aku, kata Tuhan yang pernah punya pengalaman bersama dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan, bicara sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Semuanya Tuhan tahu. Lalu Tuhan mengakhiri dengan perkataan demikian. Tadi yang pertama, tinggal dalam aku. Yang kedua, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal. Sudah pernah merantau kan? Saya pernah tidur di kota-kota lain. Saya pernah tinggal sama teman-teman saya. Dulu lagi remaja pemuda, saya paling suka keluar kota ke Bandung, Bogor, Jakarta. Saya paling suka kalau orang tuanya teman saya bilang, ayo tidur aja di sini, ayo siapin makanan. Saudara, ada yang bilang tinggal aja di sini. Wah, senang. Saudara, ketika Tuhan mengatakan tinggallah di dalam aku, artinya apa? Tuhan itu membuka hati untuk kita, saudara. Tuhan itu mau dekat sama kita. Tuhan itu mau dengar keluh kesah saudara. Tuhan itu mau dengar pergumulan saudara. Sehingga Tuhan bilang, aku ini Bapamu. Bapamu yang mau dengar. Kalaupun kau belum mendapatkan jalan keluar atau pertolongan dari Tuhan, sabar anakku. Saya pernah mengalami yang namanya kebutuhan. Saya pernah nanya, saya pernah minta kepada orang tua. Paling orang tua kita bilang, sabar ya nak. Mungkin uang gaji papa belum ada. Mungkin uang pensiun belum datang. Mungkin dan yang lain. Tapi Tuhan bilang, tinggallah di dalam. Saudara, ketika Tuhan mengajak kita tinggal di dalam hidupnya, kita bisa berbuat banyak. Kita bisa mengenal Dia. Saya akan mengakhiri dengan beberapa ayat di dalam konklusi. Ada beberapa ayat saya mau sampaikan kepada saudara. Dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi umat Tuhan akan binasa ketika menolak pengenalan akan Tuhan. Tetapi di sisi lain ada ayat yang mengatakan, tetapi umatku yang mengenal Allah akan kuat dan akan bertindak. Ini saya punya khotbah ini. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang mengatakan bukan kata orang lain aku mengenal Yesus, bukan kata orang lain aku berjumpa dengan Yesus, aku pernah dan aku punya pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Itu yang dikatakan, tetapi umatku yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kuat dan bertindak. Itu dua kata itu perlu garis bawahi. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Kita malahan menjadi lebih daripada pemenang. Paulus pernah mengatakan, aku tahu yang namanya kesulitan hidup. Aku tahu namanya penderitaan hidup. Dan Paulus pernah punya pengalaman perjalanan hidup yang penuh dengan kepahitan bersama dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti Rasul Paulus pernah mundur dari Tuhan. Tidak. Tetapi di dalam kelemahan, kuasa-Mu menjadi sempurna. Itu kata Tuhan. Saudara, mari kita kenali sifat pribadi Allah. Saya mau mengajak saudara, ini akhir dari
khotbah saya, walaupun saya melewati satu video dan video yang kedua juga yang saya nggak tahu di sana. Mari kita lihat Mazmur 103. Kalau saudara bisa membaca, kita baca sama-sama. Saya 103 ayat 2 sampai 13 bersama-sama. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memampai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa padamu menjadi seperti tanda turun Raja Wahyu. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang ikhlas. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saudara-saudara, ini sifat-sifat Tuhan. Kalau sifat manusia, kalau kita salah sama orang tua, hati-hati ya. Kamu salah sama papa, gak akan dikasih uang jajan. Akan dipending beli sepatu bagusnya. Papa gak sayang lagi sama kamu. Tapi firman Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya. Kalau kita berdosa kepada Tuhan, Tuhan katakan, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggar-pelanggar kita. Tapi kalau kita berdosa, bersalah kepada manusia, hati-hati loh. Kesalahanmu aku akan bawa sampai mati. Aku kepahitan. Waduh. Itu sifat manusia. Tapi sifat Tuhan katakan, salah satunya adalah dua contoh itu. Dijauhkan daripadanya pelanggaran-pelanggaran kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Amin. Saudara, hidup kita melewati setiap masa, setiap waktu. Tapi orang yang pernah menikmati kelimpahan keberkatan itu adalah Raja Salomo. Tetapi mengapa dalam kitab pengkhotbahnya Salomo selalu mengatakan dengan kata kunci sia-sia. Sia-sia. Saya yakin dan percaya saya dan saudara tidak akan sama seperti Salomo yang mengatakan sia-sia. Karena Salomo bilang sia-sia karena dia udah tua dan dia udah ditinggalin oleh istri-istri mudanya. Apa yang dia nikmati? Yang paling baik adalah hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Setiap masa, setiap waktu. Di negara lain ada 4 musim. Di tropika ada 2 musim. Sekarang musim apa? Musim menjelang Natal dan Tahun Baru. Tapi ada pujian mengatakan, setiap musim kita selalu bersama dengan Tuhan. Amin. Setiap musim hidup kita, setiap masa, setiap waktu, Allah selalu bersama dengan kita. Saudara, mari kita naikkan satu pujian mengatakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau yang
Nikmatilah perjalanan hidupmu dengan Tuhan. Nikmatilah saat-saat suka maupun duka berjalan bersama dengan Yesus. Bukan kata orang. Iman kita bukan karena warisan orang lain, bukan kata orang tua kita, tapi kata diri sendiri. Kata pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan. Apa kata hidupmu? Apa kata hatimu? Apa kata perasaanmu tentang Tuhan? Itulah yang harus saudara betul-betul miliki. Apa yang ada dalam hatiku, apa yang pernah aku rasakan, aku alami, itulah Tuhanku yang aku kenal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, katakan Tuhan, saya mau Tuhan, saya mau mempunyai hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan, bukan kata orang lain. Saya mengenal karakter Kristus bukan kata orang lain, tapi kata hatiku, kata pengalamanku, kata kesaksian hidupku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara harus jujur mengatakan, Tuhan, aku ingin berjalan bersama denganmu Tuhan. Aku ingin berjalan bersama denganmu Tuhan. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Ketika kau mengatakan tinggallah dalam aku, itu adalah undangan untuk saya Tuhan. Undangan untuk saya masuk di dalam hadirat-Mu, masuk dalam pengalaman-pengalaman yang hebat dengan Tuhan, masuk dalam pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nanti Ibu Rosi akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami percaya Roh Kudus, Engkau melihat kedalaman hati kami. Ampuni kami karena seringkali kekuatan di dalam jiwa kami berubah seiring dengan situasi yang kami hadapi. Hari ini Tuhan, tolong kami untuk menghitung, walaupun itu tidak akan mampu kami lakukan, betapa banyak yang telah Engkau lakukan buat hidup kami. Apa yang Tuhan telah taruh dalam hidup kami. Ketika kami berdiri di tempat ini, kalau
kami boleh menghitung tubuh kami sehat, nafas yang Tuhan beri, teman-teman seiman yang berada di sekitar kami, keluarga yang ada bersama dengan kami, rumah yang kami tinggali, kendaraan yang ada, dan semua isinya. Engkau masih terus menjaga kami dengan pemeliharaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan tolong kepada kami, untuk kami benar-benar mengambil keputusan tinggal di dalam Engkau. Benar-benar Engkau menjadi satu-satunya Tuhan dan penolong hidup kami. Kami ingin terus mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, karena masih begitu banyak lagi yang Tuhan sediakan. Masih begitu besar hal-hal yang Tuhan akan sediakan. Dan tolong kami untuk tidak menjadi putus asa. Tolong kami untuk tidak menjadi menyerah, tetapi tolong kami untuk memiliki iman bahwa apa yang Tuhan sediakan bahkan lebih tinggi dari apa yang dapat kami capai. Langit di atas kepala kami dapat kami lihat, tetapi rancangan-Mu lebih dari itu semua. Tuhan tolong Bapa, karena kami tahu ketahanan iman kami bukan tergantung dari apa kata orang, tetapi ketahanan iman kami karena Engkau. Kami sadari ada setiap waktu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, hari ini kami tahu, hari ini kami akan menikmati berkat pertolongan Tuhan. Hari esok masih tersedia bagi kami. Tahun depan masih ada bagi kami. Sampai kepada kekekalan, bahkan Engkau berkata rumah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah iman kami terus tertuju kepadamu, dan kami punya pengalaman pribadi dengan Engkau, sehingga kami tidak akan pernah tergoyahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Tinggallah di dalam kami. Tuntunlah kami Roh Kudus. Tinggallah di dalam kami. Tuntunlah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau adalah El Shaddai. Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau Allah yang mencukupkan. Engkau Allah yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Tuhan, kami tidak takut bahaya karena Engkau berserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itu adalah yang menaungi kami. Kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, itu kami pegang Tuhan. Karena Engkau adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang Immanuel, yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan kata orang, tetapi kata hidup kami, kata pengalaman kami. Tuhan, Engkau akan memberkati kami dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Diberkatilah dalam segala hidup kami. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Tuhan Engkau memberkati kami. Engkau menolong kami dan menopang kami. Engkau mengetahui keadaan kami. Engkau mengetahui kebutuhan hidup kami. Tuhan curahkan berkat-Mu. Tuhan tolonglah kami. Dan Tuhan akan bahkan terobosan. Engkau berikan jalan yang terbaik untuk hidup kami. Tingkap surga terbuka untuk memberkati kami. Mujizat Allah tetap berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau ada di dalam hidup kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Semua tangan orang percaya akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh tangannya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Jaga pelihara kami dengan kasih dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Saudara, mari kita akan mengangkat tangan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Dan Tuhan menghadapkan wajahnya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri kebaktian kami. Haleluya.